Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channel Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Oke. Kayak di itu kalau misalkan menghadapi suatu kasus ya, kalau misalkan greget nih, kalau ada agent yang seperti ini ya, oknum agency yang seperti ini ya, ya mudah-mudahan aja dengan adanya video kayak Tisam, agent-agent menjadi agak, wah nanti gimana ya kalau misalkan sampai tembus kayak Tisam gitu kan. Kamu mau suspendmu kamu, apa namanya, KJRI cabut ya kan, PT-nya juga kita selusuri ya. Kita nggak usah takut, kita sebagai pekerja migran ya. Kita tuh punya hak suara dan punya hak atas kita menerima pekerjaan sesuai dengan job kontrak ya. Ini pun kesalahan dari pekerja migran ini sendiri, dikarenakan dia pengen cepat terbang. Jadi job apa aja yang dikasih agensi ini diterima saja tanpa ada interview, tanpa ada prosedural. Ini yang dinamakan korban TPPO ya cuy. Yang kayak Tisam itu kemarin podcast sama Kak Jerry. Nah ini kejadian kayak Tisam menerima sebuah kasus di mana pekerja migran ini akan, apa namanya, dipekerjakan oleh oknum agennya, pekerjaan part-time ya cuy ya. Nah ini awas ya, untung Mbaknya segera sadar dan menghubungi Kak Tisam. Setelah Kak Tisam memberikan sudut pandang, dia memilih untuk Kak Tisam, "Saya kabur aja hari ini, selamatkan saya dan saya pengen pulang aja." Nggak usah mikir kerugian agen dan PT ya. PT agency sudah memilih melakukan penerbangan kepada pekerja migran secara, apa namanya, secara prosedural, tapi pekerjaannya ini dijadikan korban TPPO ya. Nggak usah mikir di mana ruginya agensi, biarkan aja rugi. Karena mereka melakukan tidak sesuai dengan SOP yang diberikan ya pemerintah Hong Kong. Korbannya ya kalian gitu. Untung kita masih disadarkan gitu ya cuy ya. Sekali lagi, bekerja di luar negeri, Hong Kong bukan satu-satunya. Tapi kalau misalkan memang kamu pengen ke Hong Kong, sekarang memang proses ke Hong Kong itu agak rumit ya cuy. Maka dari itu, lakukan secara prosedural. Kalau kamu kembali ke PT, belajar lagi. Ya kan? Jangan mentang-mentang kamu sudah pernah ke Hong Kong, jadi merasa bahwa kamu gitu, punya experience. Terus kamu merasa bahwa kamu bisa menaklukkan Hong Kong. Hong Kong tidak segampang itu cuy. Tidak segampang foto profile ya. Apalagi masa adaptasi. Ini majikan yang rewel, majikan yang perhitungan, majikan yang sosote, yang sering marah ya kan. Nah ini harus kita belajar lagi kalau kamu mau ke sini ya. Oke, hari ini kayak Tisa mendapatkan telepon dari Mbak ya, asalnya dari Indramayu. Ini orangnya kayak Tisam lagi, ampun ampun. Kayak Tisam buang Indramayu. Iya, kenapa? Kayak Tisam selamatin saya. Kenapa? Jadi ceritanya cuy, si pekerja migran ini pada tahun 2012, ini mungkin agennya mendengar, segera hubungi Kayak Tisam. Sebelum Kayak Tisam tembuskan jam 3 akan Kayak Tisam laporkan ke KJRI ya. Sekarang banyak sudah kabur dari agensinya. Jadi ceritanya si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A. Mbak A ini dari Indramayu ya cuy ya. Dia ini 2012 dia sudah pernah ke Hong Kong. Dia juga sudah pernah datang lagi di 2023 dan sekarang proses lagi dari PT, dapatlah job yang tidak ada interview. Ini job langsung diberikan oleh agensi. Kamu pengen terbang cepat nggak? Kamu kan X ya. Ya udah nih saya kasih job ini, kamu mau nggak? Udah kamu tinggal langsung tanda tangan kontrak aja. Nah ini cuy. Bahayanya kita menerima job tanpa interview. Kita tidak tahu majikan kayak gimana, majikan juga tidak tahu dengan kita bagaimana gitu kan. Ini adalah spekulasi pekerjaan yang dimana nantinya ini bisa menjadikan dampak fatal untuk kita. Kita nggak tahu, kita dibayang-bayangin aja sama agensi. Rumahnya segini loh, majikannya baik banget loh, segini. Tiba-tiba di sini kita disuruh jaga anjing 20. Nah ini udah TPPO loh kalian. Didagangkan ya, kalian itu diperdagangkan oleh agensi tanpa tahu job yang jelasnya. Tiba-tiba di sini kamu dimasukin ke toko gitu kan. Ya karena ini kesalahan kita sendiri tanpa ada interview yang jelas. Termasuknya pekerja migran ini karena pengen gak mau ke PT lagi ya kan. Walaupun proses melalui PT, tapi dia pengen cepet terbang. Kamu PT-nya mana? PT-nya Indramayu guys. Aduh, PT Indramayu siap-siap aja ini. Kalau kamu nggak belikan tiket pulang nih pekerja migran,
you follow up loh. Percuma juga kalian membuka bisnis, apa namanya, mengirim pekerja migran ke Hong Kong tidak sesuai prosedural. Yang kena dampaknya siapa? Kena dampaknya adalah pekerja migran yang pengen bekerja di sini, karena, apa namanya, kualitas kita yang seperti ini, justru malah banyaknya terminate di Hong Kong itu ya seperti inilah cuy. Karena majikan tidak sesuai ekspektasi dia mengambil CC gitu dengan biaya yang mahal. CC juga jobnya di sini juga dipekerjakan tidak sesuai gitu kan. Nah ini yang berdampak banyaknya pemecatan-pemecatan sebelum finish kontrak. Yang rugi siapa? Ya kita lah. Kita dicap dengan kualitas yang bad gitu. Makanya gaji kita nggak naik-naik gitu. Tenang-tenang. Ini udah deg-degan ini. Kalian agent ya. Ini nggak mungkin agent yang terdaftar ya. Pastinya kalian adalah sub agent yang numpang diproses di agent besar. Ini kalian kalau misalkan bermain seperti ini, ya siap-siap aja. Siap-siap aja kelar agentmu itu. Jadi si pekerja migran ini cuy, akhirnya menerima job tanpa interview. Terbanglah dia ke Hong Kong ya cuy. Setelah di Hong Kong, dia bekerja 1 bulan, nyata saja. Majikannya ini tidak cocok cuy. Akhirnya memecatlah mbak ini di tanggal 16 Desember kemarin. 16 Desember dia ini dipecat baru kerja 1 bulan. Akhirnya kembalilah ke agent. Agent ini berpikir, kalau dicarikan majikan lagi, saya harus modal lagi nih. Dia harus tunggu visa di luar Hong Kong lagi nih, ya kan? Jadi agent ini bagaimana caranya supaya tidak rugi? Akhirnya menyuruh mbaknya, kamu masih pengen kerja nggak di Hong Kong? Masih, ya udah saya kasih part time ya. Kamu datang ke majikan part time itu, kamu kerja deh di situ. Sambil menunggu visa baru kamu turun. Nah itu lagi, didoktrinlah pekerja migran ini dengan pekerjaan yang baru lagi. Tinggal tunggu visa dan kamu bisa menunggu visa di Hong Kong. Sekali lagi, Kaisang bertanya, ada kamu tanda tangan kontrak baru? Nggak ada. Terus kamu keluar tanggal berapa? Tanggal 16 Desember. Ingat ya cuy, saat majikan sudah menotis kamu, dikeluarkan di tanggal 16, kamu hanya memiliki waktu izin tinggal di Hong Kong 14 hari saja. Otomatis pekerja migran ini hanya boleh tinggal di Hong Kong sampai tanggal 30 Desember. Hello, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 20 Januari. Itu artinya dia sudah overstay 1 bulan. Ini berkat siapa? Yo berkat agensinya loh. Di overstay kan ini si pekerja migran karena nggak mau rugi. Nah ini aja udah cacat ini kan. Akhirnya kamu mau gimana? Ini udah sebulan loh kamu overstay. Kamu bisa exit sekarang. Kamu bisa exit. Mungkin setelah ada tiket pesawat kamu lapor ke imigrasi. Kalau kamu baru ada tiket pesawat dan kamu bisa selamat. Sekarang pertanyaannya, kamu punya duit nggak? Ada 1.000 kayak Tisam. Sekarang saya gaji part time. Ya udah, kamu ambil dulu gaji part time-mu, nanti Kaisang proseskan kamu pulang. Biar kabur aja dari agenmu, pulang aja wis. Daripada kamu harus tersandung dengan keimigrasian kamu di sini. Kamu pengen di sel prodeo, kamu pengen di ilegalkan ini pekerjaan. Gak mau Kaisang, saya takut. Sekarang kamu ada di mana? Saya ada di tempat agent karena kemarin dia mengalami kecelakaan kerja di mana kakinya ini kejepit lemari. Sehingga majikan part time-nya memberikan dia istirahat dulu dan kembali ke boarding agency. Dia takut cuy, dia ketakutan, nggak bisa ke rumah sakit, dia juga beli obat sendiri di sini. Terus sekarang pertanyaannya, kamu pengennya gimana? Menurut Kaya Tisam gimana? Ya pulang lah, orang kamu sudah nggak ada visa, pulang. Masih prematur, setidaknya masih bisa diampuni oleh imigrasi ya cuy ya. Saya kalau misalkan ngambil gaji part time saya, paspor saya harus dikasihkan ke agent Kaisam. Nah ini kan berarti kan sudah nggak bener ya. Ya kan? Yang harus dilakukan adalah ya selamatkan keselamatan kita di luar negeri cuy. Kalau kenapa-kenapa, wah resikonya keluarga yang akan terdampak nantinya. Kalau kita nauzubillah mendalik meninggal dunia, sakit, ya kan? Jadi akhirnya pekerja migran ini memilih untuk menuruti ucapannya Kaya Tisam. Ya selama Kaya Tisam itu kamu yakin apa yang kamu ambil adalah benar, yo Kaisam akan dampingi kamu sampai benar-benar kamu pulang. Nggak usah nurutin agent kayak gini. Jadi alhamdulillah cuy, mbaknya sekarang sudah keluar dari boarding agency, dia bawa dokumen. Yo kita nanti akan follow up aja ke KJRI. Pilihannya 2. Kamu mau dicabut suspend atau belikan tiket untuk pulang mbaknya. Jangan kayak gitu ya prosesnya ya. Ini nggak cocok nih. Ini sama aja Jen. Kamu bisnis ini TPPO yang lagi diperangi oleh pemerintah Indonesia.
Kalau kamu nggak mau izinmu dicabut, belikan tiket hari ini juga dan pulang. Ya, jadi buat teman-teman ya, ini juga sama, ini adalah kesalahan kita ya cuy ya. Ini kesalahan kita, kenapa kita mau terbang cepat tanpa kita tahu job kita di Hong Kong. Setelah di sini, kita mau aja diilegalkan oleh agensi ini. Ini adalah prosedur yang salah ya. Insya Allah cuy, kita doakan Mbaknya hari ini pulang aja ya, pulang, segera pulang. Kita lihat aja agensinya belikan tiket nggak hari ini. Kalau enggak, Mbaknya mau beli tiket pesawat sendiri dan menyelamatkan keselamatan diri sendiri. Jadi dia nggak mikir tuh gaji sebulannya, ya udahlah Mbak hitung-hitung kamu sumbang itu untuk PT-mu ya, nggak apa-apa. Kamu udah kembali lagi ke Indonesia, kamu proses ulang lagi atau enggak kamu pindah negara. Mungkin Hong Kong tidak bisa berdamai dengan kamu ya. Alhamdulillahnya Mbaknya sadar lebih cepat ya cuy ya, kita selamatkan teman-teman kita yang kurang informasi seperti ini untuk segera sadar bahwa keberadaannya dia di Hong Kong ini sangat-sangat membahayakan. Nah poinnya, hati-hati kasih tahu ke saudara-saudara kalian yang pengen bekerja di Hong Kong, jangan sampai menjadi korban TPPO, agensi, atau PT ya. Jadi saat memang mau berangkat ke Hong Kong, pastikan untuk melalui PT ya, melalui PT dan ikuti prosedural yang baik. Seperti adanya proses interview, tanda tangan kontrak, pastikan alamatnya benar, sesuai job ya. Itu kalian harus benar-benar pastikan, jangan sampai korban seperti Mbaknya ini. Insya Allah Mbaknya kayak bisa mendampingi sampai benar-benar dia mendapatkan tiket pesawat karena dia adalah korban TPPO. Ingat, korban TPPO. Harusnya siapa yang membelikan tiket pesawat? Majikannya. Karena dia diputus kontrak secara prosedural. Walaupun dia bekerja 1 bulan, dia akan mendapatkan hak seperti tiket pesawat. Akomodasi cuti tahunan ya dia belum ya karena dia baru bekerja 1 bulan. Sebenarnya di tanggal 16 itu sebenarnya dia udah bisa pulang karena apa? Karena dia mendapatkan hak tiket pesawat. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Jen kamu menghanguskan tiket pesawat atau tidak memberikan tiket pesawat? Ini kan berarti kalian sedang memanfaatkan pekerja migran ini dipekerjakan secara ilegal supaya kalian tidak rugi-rugi amat gitu. Ya kayak Tisam nggak terima. Karena apa? Karena nggak terimanya kamu mengorbankan keselamatan dari pekerja migran Indonesia ini sendiri. Itu aja ya. Mungkin Tisam dibenci, ya nggak jadi masalah. Yang penting Tisam akan menyelamatkan pekerja migran ini untuk segera dipulangkan kembali ke Indonesia. Ya, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati tuh sama oknum agent seperti itu. Ingat-ingat kalau kamu dikeluarkan majikan di tanggal ini, kamu hanya punya waktu 14 hari ke depan. Setelah itu kalau kamu tidak difinishkan kontrak, kamu wajib exit dari Hong Kong. Tapi kalau kamu difinishkan seperti majikan kita meninggal, majikan kita keluar negeri, atau majikan mengalami financial problem, kalian bisa tunggu visa di Hong Kong. Ya, jadi kalau misalkan kalian didoktrin agent, kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Apa dulu nih kasusnya? Kalau kita dipecat secara prosedural, ya nggak bisa kita tunggu visa di Hong Kong. Ya, bye-bye.